Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin otak-otak ikan. Nah, ini aku udah punya ikan, namanya ikan burung kalau di Aceh. Tadi aku beli seharga 25.000 ya teman-teman, 2 pieces dengan yang kecil. Kalau yang kecil namanya ikan cuale. Nah, ini sejenis ikan tenggiri juga, untuk dagingnya dia warnanya putih. Nah, nanti pertama bakalan aku bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Langsung aja sekarang ke proses pembuatannya. Selanjutnya kita akan siapkan bahan-bahannya. Di sini ada 1 ikat daun bawang atau 1 genggam ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga bawang putih sebanyak 10 siung. Lanjut ada bawang merah 1 siung yang ukuran jumbo banget. Kalau ukurannya kecil-kecil boleh pakai sama seperti bawang putih, yaitu sebanyak 10 siung. Kemudian ini akan kita potong-potong ya teman-teman. Hasilnya seperti ini dia. Nah, untuk bawang daunnya ini dipotongnya kecil-kecil ya. Lanjut, di sini ada 600 gram daging ikan burung yang tadi udah aku tunjukin di awal. Udah aku bersihkan, dibuang kulitnya dan juga durinya, serta udah aku masukkan ke dalam freezer selama 4 jam ya teman-teman. Jadi ini dalam keadaan dingin ikannya. Kemudian selanjutnya ada 600 gram tepung tapioka. Di sini aku pakai merek Sagu Tani. Kalian boleh pakai merek yang lain. Nah, lanjut di sini ada 3 butir telur. Nah, ini telurnya nanti akan aku ambil putihnya aja ya, teman-teman. Ini aku pakai yang ukurannya besar atau ukurannya jumbo. Nah, untuk seasoningnya atau tambahan bumbu-bumbunya di sini ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh kaldu, dan 1 sendok teh penyedap serta merica. Ini boleh ditambah sesuai dengan selera masing-masing ya, nanti diicip-icip terlebih dahulu. Kemudian ini ada bawang-bawangan yang udah tadi kita iris ya teman-teman. Sekarang lanjut ke proses pembuatannya. Sediakan chopper. Sebelumnya kita masukkan dulu pisaunya. Lalu kita masukkan daging ikannya. Kalau choppernya kecil boleh dibagi menjadi 2 kali penggilingan ya. Lalu masukkan bumbu-bumbunya. Bawang merah yang udah tadi kita rajang dan juga bawang putihnya ya teman-teman. Terus ini telurnya aku ambil putihnya aja. Terus ada sebagian kuning telurnya yang masuk karena tadi nggak bisa dipisahin, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian lanjut di sini aku tambahkan sebanyak 150 ml air es. Nah, kita gunakan air es ya, biar nanti hasil dari otak-otaknya lembut ya teman-teman. Kemudian langsung aja ini kita chopper sampai halus ya teman-teman. Nah, ini tuh agak kebanyakan gitu, makanya tumpah-tumpah teman-teman. Jadi sebaiknya kalian giling menjadi 2 kali penggilingan gitu kalau choppernya kecil teman-teman. Nah, ini kita giling sampai halus. Boleh juga pakai blender ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Udah halus banget ya teman-teman. Nah, teksturnya seperti ini. Halus banget ya. Selanjutnya kita sisihkan, lalu kita siapkan tempat atau wadah. Nah, untuk wadahnya di sini aku pakai yang lumayan agak besar. Kemudian masukkan daging ikan yang udah tadi kita giling bersama bumbunya. Lalu irisan daun bawang juga kita masukkan. Kemudian di sini aku remah-remah menggunakan tangan ya teman-teman. Jadi kita aduk-aduk dulu. Kalau udah bercampur, kemudian kita masukkan tepung tapioka. Ini dimasukin secara bertahap. Nah, di proses pengadukan ini aku tambahin lagi kaldu bubuk ya teman-teman, sebanyak 1 saset yang ukuran kecil, karena rasanya kurang gurih, kurang berasa asinnya gitu teman-teman, jadi aku tambahkan. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk. Ini sebentar aja sih teman-teman, jangan terlalu kelamaan diaduk, nanti bisa-bisa otak-otaknya keras ya. Nah, kalau udah bercampur ini aku ganti aduk menggunakan spatula untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil ya teman-teman. Kalau udah bercampur dengan rata, kemudian di sini aku tambahkan sekitar 2 sendok makan minyak goreng. Nah, ini sebenarnya boleh di skip ya teman-teman, cuman untuk menambah rasa gurih aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi.
sampai bercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, otak-otak ini bisa juga kalian kukus menggunakan daun atau juga dipanggang ya teman-teman, itu boleh juga. Nah, di sini aku mau langsung cetak otak-otaknya menggunakan tangan. Sebelumnya ini aku pakai minyak goreng biar nggak lengket. Nah, tekstur dari otak-otak yang aku buat ini memang agak basah ya teman-teman, karena aku mau teksturnya nanti empuk dan kenyal. Kalau kalian mau menambahkan tepung juga boleh, sangat nggak apa-apa ya teman-teman, sampai otak-otaknya menjadi mudah dibentuk sampai agak kalis gitu. Di sini aku pakai yang teksturnya masih agak basah, dan ketika proses pembentukannya di sini aku menggunakan bantuan minyak goreng supaya nggak lengket ya teman-teman. Lakukan aja seperti ini, dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan, boleh besar-besar dan juga boleh agak kecil. Selanjutnya panaskan air, kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng biar nanti ketika dikukus otak-otaknya nggak saling menempel. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kemudian kita masukin otak-otak yang udah kita cetak ya teman-teman. Nah, untuk otak-otaknya ini ada yang aku cetak agak besar dan juga ada yang ukurannya kecil, jadi bervariasi ya teman-teman. Nah, ini kita masak sampai mengapung seperti ini. Kalau udah mengapung, biarkan dulu dimasak sampai kira-kira 10 menit baru diangkat ya teman-teman, biar otak-otaknya benar-benar matang dan tidak ada bagian dalam yang belum matang. Nah, lakukan seperti ini sampai semua otak-otaknya selesai ya teman-teman. Ingat, ketika sudah mengapung dimasak lagi sampai kira-kira 10 menit baru diangkat ya teman-teman, biar otak-otaknya ini benar-benar matang dengan sempurna. Kemudian siapkan wadah yang lumayan agak besar, lalu masukkan otak-otaknya yang udah dikukus. Ini sebelumnya udah ditiriskan airnya ya teman-teman. Nah, ini dia otak-otaknya. Jadi kalau udah dikukus bau amisnya udah hilang ya teman-teman. Ini tuh lembut banget dan warnanya putih cerah. Nah, kalau mau dijadikan frozen food juga bisa banget, karena ini bisa tahan sekitaran 6 bulan di freezer ya teman-teman dalam keadaan beku. Dimasukkan aja seperti ini. Untuk satu box atau satu kotaknya ini bisa muat sampai 20 otak-otak ya teman-teman. Jadi bisa dijual dengan harga 25.000 per box, masih cocok banget karena otak-otaknya ini enak, kenyal dan juga lembut ya teman-teman. Kalau digoreng nanti rasanya tuh benar-benar enak banget, mirip seperti otak-otak ikan tenggiri. Nah, seperti ini dia. Kemudian ditutup. Untuk menambah nilai jual bisa kita beri label stiker seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer dan ini bisa tahan sampai 6 bulan loh dalam keadaan beku. Nah, satu resep tadi itu hasilnya banyak banget. Ini masih ada satu box yang mau aku simpan dan juga masih ada lagi sisanya. Ini bakalan aku goreng bentar lagi, mungkin sekitaran 2 box lagi. Jadi kalau dikemas totalnya ada 6 box ya teman-teman. Nah, sekarang mau aku goreng ya teman-teman. Ini aku panaskan minyak secukupnya. Kemudian sebelum minyaknya panas banget, langsung kita masukin otak-otaknya biar nggak meletup-letup ya teman-teman. Karena kalau dimasukin ketika minyaknya panas banget bisa-bisa nanti meletup-letup. Digoreng sampai berwarna agak kecoklatan. Nah, ini sambil lalu dibolak-balik ya teman-teman. Kita goreng menggunakan api sedang aja, jangan gunakan api yang panas karena nanti otak-otaknya bisa keras ketika sudah matang. Kalau udah berwarna kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat ya teman-teman. Ini wanginya udah berasa sih, wangi ikannya. Nah, kalau untuk dijual boleh dikemas di dalam kotak seperti ini ya teman-teman. Untuk satu kotaknya ini muat sekitaran 25 pieces otak-otak. Jadi bener-bener banyak banget ya ini muatnya. Nah, ini untuk seasoningnya aku tambahkan bumbu balado. Kalian boleh pakai bumbu petis, bumbu saus, atau seperti bumbu dimsum juga enak. Pokoknya otak-otak ini mah enak dimakan dengan apa aja. Sekarang aku mau cobain terlebih dahulu. Bismillah.
Enak banget, ini lembut banget ya, otak-otaknya kenyal, berasa enak banget. Pokoknya kalian wajib coba ya teman-teman, karena ini resepnya mudah dan simpel banget. Oke, terima kasih.